Pemirsa, harga tiket pesawat domestik yang tinggi telah mendorong sejumlah pemudik untuk mencari alternatif perjalanan yang lebih ekonomis. Salah satunya dengan transit melalui Kuala Lumpur, Malaysia. Beberapa pengalaman pemudik menunjukkan rute ini dapat menghemat biaya perjalanan signifikan. Drama tiket mahal antar pulau di Indonesia memang masih terus saja menjadi bayangan menakutkan bagi setiap pemudik. Momen mudik lebaran dari pulau satu ke pulau yang lain ini memang selalu membuat dompet membengkak sehingga banyak warga yang harus mencari jalur alternatif agar momen berkumpul bersama keluarga saat lebaran tetap terpenuhi. Seperti yang dilakukan Rian dan Vinka, di mana jika ia membeli tiket dari Denpasar langsung menuju ke Aceh, tiket pesawat bisa mencapai 9 juta rupiah per orang. Maka dalam satu kali penerbangan, Rian dan Vinka perlu membayar 27 juta rupiah untuk bisa terbang bersama anak mereka. Rian dan Vinka berusaha mengakali dengan berangkat dari Denpasar menuju Kuala Lumpur terlebih dahulu, kemudian melanjutkan penerbangan ke Aceh. Dengan begitu, mereka bisa sangat menghemat biaya tiket pesawat menjadi 7 juta rupiah untuk 3 orang. Saya setelah ngecek dari Denpasar ke Kuala Lumpur Banda Aceh, itu kalau saya hitung-hitung bertiga itu sekitar 8 jutaan. Tapi kalau misalnya pakai dari mana? Dari Denpasar ke Medan, itu lebih tinggi sih, selisih sekitar 3 jutaan. Tak hanya Rian dan Vinka, hal yang sama juga dilakukan Rini Afriani yang hendak mudik dari Batam ke Yogyakarta. Rini bersama keluarga memilih mudik dari Batam, transit terlebih dahulu ke Johor Bahru dan Kuala Lumpur. Kemudian dilanjutkan menggunakan pesawat ke Jakarta. Rini menghemat banyak uang daripada perjalanan langsung dari Batam ke Jakarta atau Yogyakarta seharga 2-3 juta rupiah per orangnya. Karena untuk harga relatif murah ke penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta dibanding dari Batam tempat kami ke Jakarta. Kemarin itu saya dapat tiket dari Kuala Lumpur ke Jakarta itu hanya 500.000. Sementara untuk Batam ke Jakarta udah di atas 3 juta. Selain untuk berhemat, Rini juga mengaku perjalanan panjang dan memutar ke luar negeri demi kembali ke kampung halaman dilakukan, sekaligus mengajak keluarga untuk berwisata. Tim Liputan, Metro TV. Mahalnya tiket pesawat domestik membuat sebagian pemudik memilih transit ke Kuala Lumpur, Malaysia atau ke Singapura terlebih dahulu sebelum mencapai tujuan. Padahal pemerintah menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13 hingga 14% dari 24 Maret hingga 7 April. Mengapa kebijakan pemerintah tetap tidak bisa membuat harga tiket pesawat domestik di sejumlah rute lebih murah tanpa harus transit di luar negeri? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat penerbangan Alvin Lee. Selamat malam, Pak Alvin. Selamat malam, Mbak Sylvia. Baik, Pak Alvin, kenapa ya kenaikan harga tiket di musim Lebaran tetap terjadi meski pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan harga tiket pesawat domestik? Ya, sebenarnya yang terjadi bukan harga tiketnya naik ya, tapi ketersediaan tempat duduk itu yang terbatas, sehingga yang tidak jauh-jauh hari membeli tiket itu terpaksa harus menghadapi kenyataan yang tersedia tinggal tiket business class. Nah, yang tahun ini dipermasalahkan adalah ada yang menyebutkan harga tiket Jakarta Banda Aceh itu 15 juta rupiah. Itu jelas bukan tiket untuk kelas ekonomi dan jelas bukan penerbangan langsung. Karena yang diatur pemerintah adalah tiket kelas ekonomi dan penerbangan langsung tanpa transit dan penerbangan lanjutan. Harga yang ditetapkan pemerintah adalah Jakarta, baik itu dari Bandara Halim maupun dari Bandara Soekarno-Hatta ke Banda Aceh, itu adalah sekitar 2.230.000. Kalau itu ditambah fuel surcharge 10%, ditambah lagi PPN 11%, jatuhnya sekitar 2.600.000, 2.700.000. Tapi masalahnya adalah ketersediaan tempat duduk untuk rute Jakarta Banda Aceh secara langsung. Sehingga ketika itu sudah habis, yang ada adalah mungkin harus business class yang harganya bisa 3 kali, 4 kali lipat daripada, bahkan 5 kali lipat dari harga tiket ekonomi, atau rutenya melambung dulu dari Jakarta ke Banjarmasin dulu, atau mungkin Jakarta ke Palembang dulu, baru lanjut ke Banda Aceh. Itu yang menyebabkan
tiket itu terasa mahal, padahal harga tarif batas atas ini sudah berlaku sejak tahun 2019, kemudian pada tahun 2022 sejak bulan April kalau tidak salah itu ada tambahan fuel surcharge 10% dan itu sampai hari ini tidak berubah. Demikian Mbak Sylvia. Oke. Satu lagi Pak Alvin, kenapa terkadang rute connecting atau transit ke luar negeri seperti Singapura atau Malaysia itu bisa lebih murah dibandingkan dengan direct flight atau penerbangan langsung? Seperti yang tadi di paket yang kami putarkan, itu ada testimoni penumpang yang mengatakan misalnya dari Batam naik ferry dulu ke Singapura, lanjut pesawat ke Jawa atau Sumatera. Atau misalnya dari Batam, Kuala Lumpur, Jakarta, itu jauh lebih murah daripada yang direct flight langsung ke tempat tujuan. Baik, yang pertama yang diatur oleh pemerintah ini adalah hanya direct flight dalam negeri, kelas ekonomi. Sedangkan untuk rute luar negeri itu tidak diatur, sehingga rute luar negeri ini 100% mengikuti mekanisme pasar. Ketika sepi harga bisa sangat murah, ketika ramai harga juga bisa menjadi sangat mahal. Kemudian juga masing-masing negara bisa mempunyai program sendiri-sendiri. Misalnya Malaysia mempunyai program untuk mencatat kedatangan penumpang internasional lebih tinggi, sehingga mereka juga memberi insentif kepada maskapai-maskapai penerbangan yang menurunkan penumpang di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Nah, ini yang kemudian bisa menjadikan harga tiketnya lebih murah. Tapi selama ini kita perhatikan yang memberikan insentif ini adalah Malaysia. Singapura ini jarang, kecuali memang naik ferry ya dari Batam ke Singapura, kemudian Singapura ke Jakarta, itu pun ada jam-jam tertentu yang murah, sedangkan jam-jam lain itu bisa sangat mahal. Nah, sebaliknya di Indonesia ini harga tiket kita ini diatur oleh pemerintah, ada batas bawah, ada batas atas. Seperti tadi Aceh, Jakarta, Banda Aceh 2.230.000 maksimal dan minimalnya 780.000. Ini sejak 2019 tidak berubah. Nah, ketika pasar sepi, airlines mungkin bisa menjual lebih murah di bawah 750.000, tapi itu juga melanggar peraturan. Hal-hal beginilah yang berbeda. Dan kemudian satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, bahwa untuk penerbangan yang kita bayar adalah waktu. Kita menghemat waktu terbang langsung untuk dengan harga yang lebih mahal. Kalau memang harus transit dulu di Kuala Lumpur, kemudian atau mungkin lewat Singapura, waktu perjalanannya lebih panjang dan mungkin harga tiketnya lebih murah. Tapi juga jangan lupa biaya-biaya yang timbul ketika transit di Kuala Lumpur maupun Singapura, tadi juga disampaikan, sekaligus jalan-jalan di sana berwisata, ujung-ujungnya juga mengeluarkan biaya-biaya tersebut. Demikian, Mbak. Baik, kalau begitu Pak Alvin Lee, terima kasih atas penjelasan Anda di program Prime Time News hari ini.